Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, hari ini kita akan mengangkat tema terkait demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah pelaku pendidikan maupun lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Sika pada tanggal 3 September 2021 lalu. Sebelum kita kupas, kita bahas apa dan mengapa demonstrasi ini dilakukan. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk perwujudan Anda terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Jumat 3 September 2014, dunia pendidikan Sika heboh lagi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang menarik guru dengan status PNS dari sejumlah lembaga pendidikan swasta di kabupaten ini. Kebijakan ini kemudian memantik kemarahan dari pengelola pendidikan swasta yang akhirnya melakukan demonstrasi meminta Bupati Sika untuk mengkaji ulang kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap pengembangan pendidikan ini. Demonstrasi ini, jika kita lihat, adalah sebuah bentuk kekhawatiran dari pengelola lembaga pendidikan swasta tentang substansi hadirnya pemerintah dalam mengelola, mengawasi, mendampingi, dan turut membesarkan pendidikan di kabupaten ini. Penarikan guru dengan status PNS dari sejumlah lembaga pendidikan swasta sesungguhnya menunjukkan bahwa tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap pendampingan atau penguatan lembaga pendidikan di kabupaten ini. Menarik guru dengan status PNS dari lembaga pendidikan swasta, kita yakini tidak mematikan lembaga pendidikan ini. Namun dampak dari penarikan guru PNS ini, lubang ini pasti terisi. Lembaga pendidikan swasta atau pengelola lembaga pendidikan swasta tentu akan mengisi lubang kosong ini dengan melakukan rekrutmen terhadap tenaga pendidik baru. Rekrutmen ini kemudian berdampak pada munculnya biaya operasional. Beban biaya operasional ini sudah pasti akan dibebankan kepada orang tua wali murid. Artinya, lagi-lagi melalui kebijakannya, pemerintah menyengsarakan rakyatnya. Sahabat Rasional, demonstrasi, tuntutan, ungkapan suara hati yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan swasta terkait regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sika kemarin sangat beralasan. Karena alas dari tuntutan ini adalah Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara tegas dan jelas memberikan kewajiban untuk hadirnya negara dalam setiap jenjang maupun sistem pendidikan. Undang-undang ini memberikan garansi agar semua anak didik dimanapun berada di belahan pertiwi ini wajib menerima pendidikan dengan standar pendidikan yang sama dan satu. Sahabat Rasional, terkait penarikan guru PNS dari lembaga pendidikan swasta yang kemudian memantik reaksi penolakan dari lembaga pendidikan swasta juga didukung oleh Peraturan Menteri PAN RB nomor 35 tahun 2018 yang juga menegaskan bahwa penugasan PNS pada instansi di luar pemerintah sangat diperbolehkan. Jika kita kaji surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2019 tentang guru PNS, di situ juga dikatakan secara tegas bahwa guru PNS boleh ditugaskan pada sekolah yang dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat maupun swasta. Artinya, apa yang diperjuangkan, apa yang diteriaki oleh lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Sika sangat regulatif. Pertanyaannya, apakah pemerintah membaca dengan benar regulasi ini ataukah pemerintah hanya mementingkan keinginan atau kebutuhannya semata? Sahabat Rasional,
terkait demonstrasi, ungkapan suara hati, atau apapun yang diteriaki oleh lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Sika kemarin, bagi kami adalah sebuah teriakan, sebuah bentuk ungkapan suara hati, sebuah bentuk pernyataan sikap yang sangat substansi. Karena kita pasti ingat betul bahwa di tahun 2018 ketika Bupati Sika dalam sambutannya mengawali nota RPJMD Kabupaten Sika 2018-2023, Bupati Sika dengan tegas menyebutkan bahwa pilar pendidikan menjadi salah satu pilar yang harus mendapat perhatian, harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan Sika Bahagia 2023. Pertanyaannya, apakah Kadis PKO ingat betul pernyataan Bupati Sika dalam sambutan mengantar nota RPJMD? Ataukah sambutan ini sudah hilang dan tak berbekas? Karena jika Kadis PKO sadar betul bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar, maka mengutak-atik guru PNS di lembaga pendidikan swasta harus dipikirkan benar, dianalisa benar bagaimana jabatannya, dianalisa benar bagaimana beban kerjanya. Sahabat rasional, sampai saat ini kita bahkan belum mendapatkan gambaran pasti apa yang melatari pemerintah Kabupaten Sika kemudian mengeluarkan kebijakan penarikan ini. Karena dalam relung atau benak pikir kita terkait distribusi kebutuhan aparatur di sebuah instansi pemerintahan, yang dilakukan terdahulu adalah melakukan kajian analisa beban kerja maupun analisis jabatan. Dengan kajian ini, kemudian pemerintah bisa meminta intervensi dari pemerintah pusat dalam bentuk PNS atau perekrutan tenaga P3K. Jangan sampai ini belum dilakukan, sehingga dalam upaya menutup lubang kosong, pemerintah kemudian secara serampangan mengambil atau menarik guru PNS dari lembaga swasta. Kita tentu tidak ingin proses ini atau persoalan ini menjadi berlarut. Kita tentu tidak berharap dunia pendidikan Sika harus gaduh dengan hal-hal semacam ini. Kita menginginkan pendidikan Sika dengan pilar yang kuat. Pendidikan Sika yang ditopang oleh semua unsur, swasta, masyarakat, maupun pemerintah. Karenanya, pemerintah, lembaga pendidikan swasta, masyarakat, atau siapapun yang memperhatikan, yang meminati, yang merasa gelisah, yang menginginkan Sika Bahagia 2023 perlu duduk bersama. Dengan cara setiap kebijakan pemerintah terkait upaya pergeseran, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, bahkan penarikan PNS sekalipun perlu disampaikan dengan jelas, tegas, dan terencana. Sahabat rasional, akhirnya dalam rangka menyelesaikan persoalan ini secara paripurna, maka yang perlu dilakukan adalah pemerintah perlu mengkaji ulang regulasi atau kebijakan yang menarik guru PNS dari lembaga pendidikan swasta dengan kembali menempatkan guru PNS dimaksud ke lembaga pendidikan swasta. Atau jika pemerintah tetap menarik guru PNS dimaksud, maka perlu ada kompensasi yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta agar di kemudian hari orang tua wali murid tidak memikul beban dari kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Mari kita wujudkan Sika Bahagia 2023, kita benahi pendidikan Sika, kita yakin apa yang kita bibitkan hari ini, apa yang kita semaikan hari ini, kita petik dalam bentuk generasi Sika yang cerdas. Salam rasional.